mencekam. Mendapatkan kekayaan dari jin muslim setelah melaksanakan salat duha. Narasumber kita kali ini sebut saja bernama Pak Yulianto. Beliau pernah mengalami masa-masa sulit dan kemiskinan yang luar biasa. Namun, dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah, tanpa sengaja beliau bertemu dengan jin muslim. Dengan izin Allah, melalui bimbingan jin tersebut, kehidupannya berubah dari miskin menjadi kaya raya. Pak Yulianto adalah pribadi yang keras kepala dan sangat berani mengambil keputusan besar. Hal inilah yang sering membuatnya mengalami kejadian-kejadian berat dalam hidup. Namun di sisi lain, beliau dikenal cerdas dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, dengan izin Allah, beliau banyak berhasil melalui ujian hidup. Sejak kecil, tepatnya usia 13 tahun, beliau sudah menekuni ilmu kebatinan dan spiritual. Ketika memasuki usia 24 tahun, beliau memutuskan untuk menikah meskipun kondisi keuangannya belum siap. Pekerjaan beliau saat itu hanyalah karyawan kecil dengan gaji yang sangat minim. Namun, beliau meyakini bahwa menikah adalah ibadah dan rezeki akan ditambah oleh Allah. Istri Pak Yulianto dikenal sebagai pribadi yang baik namun mudah marah. Di awal pernikahan sering terjadi percekcokan antara keduanya. Karena keduanya bekerja, kondisi ekonomi awalnya masih stabil. Namun keadaan mulai berubah ketika anak pertama mereka lahir pada tahun 2003. Setelah kelahiran anak pertama, istri Pak Yulianto berhenti bekerja untuk merawat anak. Kondisi ini membuat Pak Yulianto menjadi satu-satunya pencari nafkah. Dengan gaji yang kecil, kehidupan mereka mulai kesulitan. Bahkan, beliau terpaksa berutang kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Setiap hari, Pak Yulianto dikejar-kejar rentenir, membuatnya stres dan depresi. Tahun 2005, anak kedua lahir, membuat kondisi ekonomi semakin memburuk. Beliau merasa semakin tertekan, ditambah lagi dengan istrinya yang kerap marah dan menyalahkannya. Semua ini membuat beliau berada di puncak keputusasaan. Pada suatu malam sekitar pukul 12, beliau merasa sangat lapar karena seharian belum makan. Ia pergi ke dapur berharap ada sisa makanan dan menemukan sepiring nasi dengan satu peyek. Saat makan, beliau menangis karena merasa gagal sebagai suami dan ayah. Kesedihan yang mendalam itu berubah menjadi kemarahan dan dendam terhadap kemiskinan. Karena dikuasai perasaan marah, beliau memutuskan untuk mencari jalan pesugihan. Berbekal ilmu kebatinan yang telah lama dipelajari, beliau mulai melakukan ritual pada pukul 2 dini hari. Dengan membakar dupa dan membaca mantra, beliau mencoba memanggil makhluk halus. Tiba-tiba muncul bau bangkai dan sesosok pocong yang menyeramkan. Pocong itu menawarkan kekayaan dengan syarat menyerahkan istrinya sebagai tumbal. Mendengar itu, Pak Yulianto langsung marah dan menyerang pocong tersebut dengan ajian Hulhu Geni. Sosok pocong itu langsung terbakar dan menghilang. Beliau kemudian melanjutkan ritualnya dengan harapan ada makhluk lain yang datang. Tak lama kemudian, suasana berubah dingin dan muncul aroma minyak wangi yang menyengat. Tampaklah sosok kakek tua berpakaian adat Jawa putih dengan wajah bercahaya. Sosok itu mengucapkan salam dan Pak Yulianto menjawab dengan tubuh bergetar. Kakek tersebut kemudian menyampaikan bahwa beliau bisa bebas dari masalah ekonomi melalui salat duha dan amalan-amalan
khusus. Amalan yang diberikan kakek itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan langsung dihafal oleh Pak Yulianto. Setelah itu, sosok jin kakek tersebut menghilang. Pertemuan itu sangat membekas di hati beliau dan menjadi titik balik hidupnya. Setiap pagi, beliau mulai rutin salat duha dan membaca amalan yang diajarkan jin tersebut. Setelah 40 hari rutin beribadah dan mengamalkan doa, tepat di hari Senin pagi, datanglah 2 tamu ke rumah Pak Yulianto. Mereka mengaku dari Jakarta dan mencari bantuan supranatural. Mereka mengatakan mendapat alamat Pak Yulianto dari seorang kakek yang ditemui di stasiun. Ciri-ciri kakek itu ternyata sama persis dengan jin yang dulu menemuinya saat ritual. Pak Yulianto awalnya tidak mengaku sebagai praktisi, namun akhirnya membuka diri. Kedua tamu tersebut bercerita bahwa mereka telah 25 tahun menikah, namun belum dikaruniai anak. Setelah berbagai cara medis dan non-medis gagal, mereka mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Mereka juga berjanji akan memberikan hadiah besar jika usaha Pak Yulianto berhasil. Dengan kemampuan spiritualnya, Pak Yulianto membantu mereka melalui terapi herbal dan doa khusus. Waktu terus berjalan dan pasangan itu menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Mereka sangat bersyukur dan menepati janji dengan memberikan uang dalam jumlah besar. Uang itu digunakan Pak Yulianto untuk melunasi utang dan memulai usaha dagang motor bekas. Usaha beliau berkembang pesat dan dalam 1 tahun, beliau berhasil membeli 2 rumah. Kehidupan ekonomi berubah drastis, dari miskin menjadi kaya raya. Meski sudah sukses, beliau tetap istiqomah menjalankan salat duha dan membaca amalan dari jin kakek tersebut. Keberkahan terus mengalir dalam hidup beliau hingga saat ini, dan kisah ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah misteri kali ini. Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Kita bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya, cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.